إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatul hudur, hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita beberapa keutamaan dari surat Al-Kahfi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita umatnya untuk membaca surat Al-Kahfi terutama di hari Jumat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qara surat Al-Kahf yaumul Jum'ah ja'ala lahu min nurin ma bainahu wa baina baitil atiq." Kama rawahu Al-Baihaqi fi kitab Syu'abul Iman. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah jadikan baginya antara dirinya dan Baitul Atiq. Baitul Atiq yakni Ka'bah atau Makkah Mukarramah. Allah jadikan antara dirinya dan Makkah Mukarramah cahaya. Dan di hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man hafiza 10 ayat min suratil Kahf," barang siapa menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, "musima min dajjal," akan dilindungi dari Dajjal. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin sekalian, lalu apa sebenarnya hikmah dan keutamaan dari surat Al-Kahfi? Hadirin sekalian, dalam tafsirnya Al-Imam At-Tabari menjelaskan sebab turunnya surat Al-Kahfi. Saat itu Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah, dan saat itu umat Islam diazab dengan berbagai azab. Ada yang ditimpa dengan batu besar, ada yang ditusuk, ada yang dicambuk dan lain sebagainya. Saat itulah Al-Khabib radhiyallahu anhu, salah satu sahabat mulia, datang kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, ud'u lana." "Wahai Rasulullah, kami diazab, kita diazab. Tidakkah engkau berdoa untuk kita, untuk kami?" Dan Nabi Muhammad pun menjelaskan bahwa kaum-kaum sebelum kalian juga disiksa, bahkan sampai dibelah menjadi 2 dengan gergaji. Dan insya Allah Rasulullah bersabda, "La yutimmanallahu hadzal amra hatta yasir raqib min sun'a ila hadrul maut la yakhrafa lahu namhi illa min zid." Sungguh Allah akan menyempurnakan agama ini sampai berjalan seseorang dari Sun'a menuju hadrul maut tidak takut apapun kecuali serigala. Maka hadirin sekalian, saat itulah Nabi Muhammad mendoakan pertolongan bagi umatnya. Dan hadirin sekalian, meskipun umat muslim diazab di Mekah, disiksa sedemikian rupa,
tapi jumlah umat muslim bukannya berkurang, tetapi bertambah dan semakin bertambah. Maka hadirin sekalian, kafir Quraisy menjadi bingung dengan apa mereka harus menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu beberapa orang-orang terkemuka dari Quraisy mengambil kesimpulan bahwa mereka harus meminta tolong kepada orang-orang Yahudi. Mereka harus bertanya kepada orang-orang Yahudi untuk membuktikan kebohongan kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka saat itulah kafir Quraisy mengutus dua orang pemukanya. Yang pertama bernama Nadhr bin Harisah, yang kedua bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Keduanya diutus menuju Madinah untuk bertemu orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab. Maka hadirin sekalian, orang-orang ahli kitab mereka mengatakan kepada kafir Quraisy, jika kamu mau memastikan bahwa dia adalah nabi, maka tanyakanlah kepada dia 3 pertanyaan. Yang pertama tentang pemuda, para pemuda yang keluar dari rumahnya di masa lalu. Yang kedua tentang tawaf, seorang pengembara yang berjalan dari timur ke barat. Yang ketiga, tanyakan tentang ruh, apa hakikat ruh. Maka hadirin sekalian, 3 pertanyaan ini dibawa pulang oleh 2 utusan kafir Quraisy ke Makkah Al-Mukarramah, dan mereka pun mendatangi Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, jika engkau memang nabi, coba jawab 3 pertanyaan ini. Jelaskan tentang pemuda-pemuda yang keluar dari rumah mereka di masa lalu. Yang kedua, tentang pengembara yang berkelana dari timur ke barat. Yang ketiga, tentang ruh. Maka hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW dalam penjelasan hadis Ibnu Abbas dalam tafsir At-Tabari mengatakan, aku akan memberikan kalian jawabannya besok hari. Dan beliau saat itu lupa mengucapkan insya Allah. Maka hadirin sekalian, keesokan harinya orang-orang kafir mendatangi Nabi Muhammad, tetapi wahyu belum turun, penjelasan tentang hal tersebut belum datang. Maka Nabi Muhammad menunggu dan menunggu sampai kemudian datanglah wahyu tentang surat Al-Kahfi. Maka hadirin sekalian, hari ini kita akan membahas sedikit tentang surat Al-Kahfi, salah satu surat yang sangat penting yang dianjurkan untuk dibaca di setiap hari Jumat oleh Nabi Muhammad SAW, yang tentu saja isinya mengandung banyak hikmah dan juga menjadi pembenaran kenabian Nabi Muhammad SAW, yang beliau adalah An-Nabiyul Ummi, nabi yang tidak bisa membaca, tidak pernah menuliskan 1 huruf pun, tidak pernah membaca 1 huruf pun, tetapi bisa menjelaskan kisah Ashabul Kahfi tanpa kesalahan dengan sangat rinci. Hadirin sekalian, kisah ini bisa kita temukan di awal-awal surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan-Tuhan mereka. Para sejarawan mengaitkan kejadian ini dengan seorang kaisar yang bernama Decius yang hidup di antara tahun 250 Masehi. Raja ini raja yang zalim. Dia menyembah berhala, tetapi di antara rakyatnya ada 7 orang pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beragama tauhid dan tidak mau menyembah berhala. Maka hadirin sekalian, mereka kemudian berkumpul. Warabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Mereka pun meyakini dan bersumpah bahwa tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, mereka kemudian memutuskan untuk berdakwah kepada kaumnya, mengajak kaumnya beriman. Namun hadirin sekalian, kaumnya ternyata tidak menerima iman yang ditawarkan oleh Ashabul Kahfi tersebut. Maka akhirnya mereka pun diusir dan diancam untuk dibunuh. Maka hadirin sekalian, kala itulah akhirnya orang-orang Ashabul Kahfi ini mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah gua yang di sana mereka tidur. Maka hadirin sekalian, selanjutnya mereka mendapatkan sebuah tempat berupa gua yang dijelaskan kriterianya dengan sangat rinci dalam Al-Quran. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kafihim zatal yamin wa idza gharabat tatriduhum zata shimal wa hum fi fajwatin min. Ketika matahari terbit, maka masuk cahaya dari sisi kanan, dan ketika tenggelam masuk cahaya dari sisi kiri.
dan mereka berada di tengah-tengah celah antara gua tersebut. Dan hadirin sekalian, lokasi ini telah diteliti oleh para peneliti dan mereka menemukan sebuah gua yang memiliki karakteristik persis dengan yang dijelaskan oleh Al-Quran. Lokasinya ada di daerah Rokim, di daerah Rojib, di sekarang berada di negara Yordania. Maka hadirin sekalian, kalau kita baca di awal surat Ashabul Kahfi war Rokim, apa maksud dari kata Rokim? Maka hadirin sekalian, ini menunjukkan sebuah tempat bernama Rokim di Yordania. Dan selanjutnya hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa para Ashabul Kahfi ini kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidur selama waktu yang sangat panjang. Dan jelaskan di sini wa tasabum ayquzun wa hum ruku'. Kalian menyangka mereka bangun tetapi mereka tidur. Dan para ulama menjelaskan bahwa mata Ashabul Kahfi tidak terpejam tetapi terbuka dan tertutup, terbuka dan tertutup. Mengapa demikian hadirin sekalian? Agar mata mereka tidak rusak. Dan selanjutnya dijelaskan wa qalbuhum basitun zira'aihi bil qasid. Dan anjing mereka membentangkan kedua tangannya di gua tersebut. Law tala'ta 'alaihim lawalaita minhum firara wa la mulita minhum ru'ba. Jika kita menyaksikan keadaan Ashabul Kahfi, tentu saja kita akan merasa ketakutan. Wa kadzalika ba'asnakum liyatasaalun. Dan yang disebutkan penting juga hadirin sekalian, disebutkan wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Dan Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan kedua Ashabul Kahfi sehingga tidak rusak. Maka hadirin sekalian, para ulama mengambil kesimpulan bahwa jika kita ingin tubuh kita sehat, tahan lama dan lain sebagainya, kita harus menggerakkan tubuh kita seperti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan tubuh-tubuh Ashabul Kahfi. Wa kadzalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labistum. Maka kemudian hadirin sekalian, selang 300 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka dan salah satu dari mereka bertanya, kam labistum, berapa lama kamu tidur? Berapa lama kalian tidur? Dan mereka menjawab, labisna yauman aw ba'da yaum, kami tidur 1 hari atau setengah hari. Maka hadirin sekalian kemudian disebutkan, qul rabbukum a'lamu bima labistum fab'asu ahadakum biwariqikum hazihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'ama. Sudah jangan dipikirkan berapa lama kita tidur. Kita sudah sangat hafal. Pergilah salah satu dari kalian biwariqikum hazihi. Warik maknanya adalah perak. Bawa perak ini keluar dan carilah makanan. Falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Wal yatalattaf artinya hadirin sekalian, hendaknya kalian hati-hati. Jangan sampai ketahuan oleh kaum kalian. Kalau ketahuan, kalian bisa dibunuh atau disiksa atau disuruh kembali kepada agama mereka. Maka hadirin sekalian, salah satu dari mereka kemudian berangkat membawa perak untuk membeli makanan. Dan ketika mereka sampai di pasar, mereka membentangkan tangan mereka membeli makanan. Maka penjualnya kaget hadirin sekalian, karena mata uang yang mereka gunakan sudah tidak lagi berlaku di masa itu. Raja Decius sudah tidak lagi memimpin Kaisaran Romawi. Maka hadirin sekalian, akhirnya salah satu Ashabul Kahfi ini ketakutan. Namun akhirnya dia dibawa kepada raja mereka, dan raja mereka pun akhirnya mengetahui bahwa mereka adalah 7 orang yang hilang, yang dahulu pernah bersembunyi dari raja yang zalim, Raja Decius. Maka hadirin sekalian, kemudian ditanya di mana lokasi mereka. Karena saat itu rajanya sudah raja yang baik, yang beriman kepada Allah, maka Ashabul Kahfi tidak disiksa. Namun mereka hanya ditanya di mana lokasi kalian. Maka hadirin sekalian, orang yang tadinya membeli makanan akhirnya mendatangi lokasi kawan-kawannya dan memberitahu lokasi mereka. Dan hadirin sekalian, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala langsung mencabut nyawa mereka saat itu juga. Maka hadirin sekalian, orang-orang Romawi saat itu bingung apa yang harus mereka lakukan dengan jasad-jasad mereka. Maka dikatakan di hadis ini, ibni alaihim bunyan, bangunkan bangunan di atas mereka. Au masjid atau masjid. Maka hadirin sekalian, kalau kita ke daerah Rokim di Rojib, saat ini gua tersebut di atasnya sudah ada bangunan dan di atasnya ada sebuah masjid. Dan salah satu bukti yang membenarkan bahwa itu adalah gua Ashabul Kahfi adalah adanya beberapa peti yang itu jumlahnya adalah 7.
Maka hadirin sekalian, di akhir disebutkan berapa jumlah mereka. Qala arba'atun wa khamisuhum kalbuhum wa qala sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Maka hadirin sekalian, tebakannya antara 3 jumlahnya, yang keempat anjingnya, atau 5 jumlahnya, yang keenam anjingnya. Namun Ibnu Abbas menjelaskan bahwa aku tahu berapa jumlahnya, dan dia mengatakan jumlahnya sebagaimana disebutkan sab'atun wa saminuhum kalbuhum, jumlahnya 7 dan 1 anjing mereka. Karena setelah itu Allah tidak mengatakan rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib artinya tebakan yang seolah-olah dia melemparkan batu dengan menutup mata. Maka hadirin sekalian, bisa kita simpulkan bahwa jumlah mereka adalah 7 dan 1 anjing mereka. Demikian hadirin sekalian, kisah Ashabul Kahfi yang mudah-mudahan menjadi pembangkit iman kita, pengingat kita betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut antara lain, yang pertama, bahwa sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang benar-benar nabi, yang tidak asal bicara tetapi benar-benar memberikan kabar yang pernah ditulis dalam kitab-kitab terdahulu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Orang-orang yang beriman mengikuti nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca tetapi disebutkan namanya termaktub dalam Taurat dan Injil. Hadirin sekalian, yang kedua, tentu saja ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirim para nabi semua dengan risalah yang sama, dengan pesan yang sama, untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hadirin sekalian, ini mengingatkan kita betapa mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia yang telah mati. Apabila orang kafir mereka mengatakan, "Aiza mitna wa kunna turaban wa rufatan inna lamab'usun." Apa mungkin jika kita sudah menjadi debu atau tulang belulang, apa kita bisa dibangkitkan? Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah Ashabul Kahfi ini termaktub dan abadi dalam Al-Qur'an agar kita mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.